Awal mula cinta yang manis, pertemuan online. Nama aku Lisa van der Meer, umur 27 tahun, tinggal di Amsterdam, Belanda. Aku kerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil dekat stasiun utama. Hidupku biasa saja, bangun pagi, naik sepeda ke kantor, pulang malam, nonton Netflix, tidur. Aku sudah 3 tahun single setelah putus dari pacar Belanda yang selingkuh. Sejak itu aku lebih suka sendiri daripada sakit hati lagi. Akhir tahun 2021, teman kantorku nyuruh aku coba aplikasi kencan internasional. Katanya seru, bisa ngobrol sama orang dari berbagai negara. Awalnya aku cuma iseng. Aku pasang foto terbaikku, rambut pirang panjang, mata biru, senyum lebar, pakai jaket denim di depan kanal Amsterdam. Bio aku tulis singkat, Dutch girl looking for serious relationship. Beberapa hari kemudian ada yang like profilku. Namanya Taprono Adi Prasetyo, 29 tahun, foto profilnya cowok biasa, kulit sawo matang, rambut pendek hitam, senyum tipis. Lokasinya tertulis Jakarta, Indonesia. Aku buka profilnya, isinya cuma 3 foto. 1 selfie di motor, 1 lagi sama teman-teman, dan 1 foto pemandangan sawah. Aku pikir, ya sudah, biasa saja. Tapi malam itu dia langsung kirim pesan pertama. Hai Lisa, your eyes very beautiful. Pesannya pakai bahasa Inggris yang agak kaku, tapi aku senyum sendiri baca itu. Aku balas biasa saja, thank you, you look kind. Dari situ kami mulai ngobrol. Hari pertama kami chat dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi waktu Belanda. Dia cerita dia kerja sebagai marketing eksekutif di perusahaan besar di Jakarta. Katanya gajinya lumayan, tapi hidup di Jakarta mahal. Dia tinggal sendiri di kos-kosan dekat kantor. Aku cerita tentang hidupku di Amsterdam, tentang musim dingin yang gelap, tentang sepeda yang selalu aku pakai. Dia bilang dia belum pernah ke luar negeri, tapi pengen banget ke Eropa, terutama Belanda karena katanya negara bunga tulip. Seminggu kemudian kami sudah video call pertama kali. Aku deg-degan banget, wajahnya sama seperti foto, tapi lebih ramah. Dia pakai kaos oblong biasa, latar belakangnya kamar kosong dengan dinding putih. Dia senyum terus, bilang suaraku lembut, bilang dia suka cara aku ketawa. Aku juga suka cara dia ngomong, pelan-pelan, hati-hati memilih kata dalam bahasa Inggris. Setelah itu kami video call hampir setiap hari. Pagi aku sebelum ke kantor, malam dia sebelum tidur. Kadang aku bangun jam 4 pagi hanya untuk ngobrol sama dia karena beda waktu 6 jam. Aku mulai jatuh cinta. Dia selalu bilang hal-hal manis. Lisa, I miss you every day. One day I will marry you. You are my future wife. Aku percaya semua kata itu. Bulan keempat pacaran jarak jauh, dia mulai cerita susah. Katanya ibunya di kampung Jawa Tengah sakit, butuh biaya operasi. Dia bilang malu minta, tapi akhirnya dia minta tolong. Aku kirim 800 euro, sekitar 13 juta rupiah waktu itu. Dia nangis-nangis di video call, bilang terima kasih banyak, janji bakal balikin. Aku bilang gak usah dibalikin, yang penting ibunya sembuh. Setelah itu cerita susahnya gak berhenti. Handphone rusak, motor mogok, adiknya mau masuk kuliah, ayahnya kena PHK. Setiap kali dia minta, aku selalu kirim. Kadang 5 juta, 10 juta, 15 juta. Aku ambil dari tabunganku, kadang pinjam dari teman, kadang pakai kartu kredit. Dalam 2 tahun total, aku sudah kirim hampir 300 juta rupiah. Dia selalu bilang, ini pinjamannya sayang, nanti aku balikin semua pas kita ketemu. Aku nggak pernah curiga. Setiap kali aku tanya kapan kita ketemu, dia selalu bilang, sabar ya, aku lagi usaha nabung buat tiket ke Belanda. Aku malah nawarin sendiri, aku yang ke Indonesia aja. Dia langsung bilang, jangan, mahal, nanti aku yang ke sana. Tapi tahun berganti tahun, rencana ketemu nggak pernah jadi. Teman-temanku mulai curiga. Mereka bilang, Lisa, kamu yakin dia beneran? Aku marah kalau mereka bilang gitu. Aku tunjukin foto-foto dia, video call kami, chat manisnya. Aku bilang, dia serius, dia sudah bilang mau nikah. Orang tuaku juga khawatir, tapi aku tetap bela Taprono habis-habisan. Aku mulai belajar bahasa Indonesia sendiri lewat aplikasi. Aku bisa bilang, aku cinta kamu. Kangen, cepat kesini. Aku simpan semua screenshot chat manisnya di folder khusus. Aku bahkan beli kamus Indonesia Belanda kecil. Aku benar-benar yakin dia adalah jodohku. Setiap malam sebelum tidur, aku buka galeri handphone, lihat foto dia, baca lagi chat lama. Aku ngerasa dia satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku. Aku nggak peduli dia orang Indonesia, nggak punya paspor,
nggak bisa bahasa Inggris lancar. Yang aku tahu, dia bilang cinta, dan aku percaya. Aku mulai bermimpi punya hidup baru di Indonesia, atau bawa dia ke Belanda. Aku bayangin kami nikah di kampungnya, pakai kebaya dan beskap. Aku bayangin anak kami nanti campuran Belanda Jawa, rambut pirang tapi kulit sawo matang. Aku benar-benar jatuh cinta dalam-dalam. Awal 2025, aku sudah nggak tahan lagi. Aku bilang ke Taprono, aku mau ke Indonesia tahun ini juga. Aku ambil cuti, aku datang. Dia kaget, tapi senang sekali. Dia bilang, beneran sayang? Aku jemput di bandara, aku sudah siapin tempat buat kita tinggal. Dia kirim foto apartemen kecil yang katanya sudah dia sewa di Jakarta Selatan. Aku langsung beli tiket untuk Juni 2025. Aku jual gelang emas peninggalan nenekku demi tambah uang. Aku beli koper baru, isi baju musim panas, beli coklat banyak buat keluarganya, beli oleh-oleh khas Belanda. Aku bahkan beli cincin kawin sederhana, emas putih dengan ukiran kecil, aku simpan di dompet rahasia. Aku nggak bilang ke dia soal cincin itu, aku mau kasih kejutan. Hari-hari menjelang keberangkatan aku nggak bisa tidur. Aku hitung mundur di kalender. 30 hari lagi, 20 hari lagi, 10 hari lagi. Aku nggak sabar peluk dia, cium dia, pegang tangannya langsung. 2 tahun hanya lihat di layar handphone, akhirnya aku bakal ketemu orang yang aku cinta selama ini. Tanggal 14 Juni 2025 malam, aku sudah di Bandara Schiphol. Aku pakai dress biru favoritku, rambut dikepang rapi, makeup tipis. Aku foto selfie di depan papan keberangkatan, kirim ke Taprono. Dia balas, aku sudah nggak sabar, sayang. Besok pagi aku jemput pasti. Aku senyum lebar, masuk pesawat dengan hati penuh harapan. Aku nggak tahu saat itu, bahwa penerbangan 13 jam itu bakal jadi awal dari mimpi buruk terbesarku. Keputusan gila, aku nekat ke Indonesia. Mei 2025, aku sudah benar-benar kehilangan kesabaran. 2 tahun lebih pacaran jarak jauh, janji ketemu selalu mundur. Alasan selalu sama, nabung dulu, urus kerjaan dulu, tunggu bonus dulu. Aku sudah muak dengar kata, sabar. Setiap kali buka TikTok, aku lihat cewek-cewek bule lain cerita ketemu pacar Indonesianya, foto berdua di Bali, di Borobudur, pelukan di bandara. Aku iri setengah mati. Aku juga mau gitu. Suatu malam aku video call Taprono seperti biasa. Aku langsung buka pembicaraan. Aku bilang aku mau ke Indonesia bulan Juni, gak pakai tanya lagi, langsung bilang mau beli tiket minggu depan. Ekspresinya di layar handphone kaget. Matanya membesar, tapi cepat sekali berubah jadi senyum lebar. Dia bilang dia senang sekali, dia janji bakal jemput di bandara, sudah cari apartemen kecil di daerah Cilanda buat kami tinggal bareng selama aku di sana. Dia kirim foto-foto apartemennya lewat WhatsApp. Kamar tidur 1, kasur besar, dapur kecil, AC, harga sewanya 7 juta per bulan. Katanya dia sudah bayar DP. Aku langsung semangat. Malam itu juga aku buka laptop. Cari tiket pesawat Amsterdam-Jakarta pulang pergi. Harga termurah 1.380 euro untuk bulan Juni. Mahal banget buat kantongku, tapi aku sudah nggak peduli. Aku pakai kartu kredit, cicil 12 bulan. Tiket langsung terbeli untuk tanggal 15 Juni 2025, pulang 14 Juli 2025. Tepat 1 bulan aku akan di Indonesia. Besoknya aku ke kantor minta cuti. Bosku kaget. Biasanya aku nggak pernah minta cuti panjang. Aku bilang mau liburan ke Asia Tenggara, nggak bilang ada pacar di sana. Dia kasih cuti 5 minggu tanpa potong gaji karena aku jarang ambil jatah cuti. Aku senang sekali. Pulang kantor aku langsung ke rumah orang tua di pinggiran Amsterdam. Aku cerita rencanaku. Ibuku langsung panik. Dia bilang aku gila, belum pernah ketemu orangnya, tiba-tiba terbang jauh sendirian. Ayahku lebih tenang tapi tetap khawatir. Takut aku ditipu. Mereka minta aku ketemu dulu di negara netral, misal Singapura. Aku tolak. Aku bilang Taprono orang baik, sudah 2 tahun pacaran, dia serius. Aku tunjukin chat, foto, video call. Ibuku nangis, bilang aku terlalu naif. Aku tetap keras kepala. Teman-temanku lebih parah lagi. Di grup WhatsApp mereka langsung serang. Lisa, kamu yakin dia nggak scam? Banyak cerita bule dikibulin cowok Indonesia loh. Minta video rumahnya, video kantornya. Aku kesal. Aku keluar grup sementara supaya nggak pusing. Aku mulai siap-siap sendiri.
Aku jual gelang emas dan anting peninggalan nenek di toko emas, dapat 1.200 euro. Uang itu aku pakai buat beli barang bawaan. Aku beli koper besar warna pink, isi baju musim panas, celana pendek, tank top, bikini, siapa tahu ke pantai, sepatu sandal banyak. Aku beli coklat Toblerone dan strop wafel 2 koper kecil, khusus buat keluarga Taprono. Aku juga beli parfum mahal buat dia, merek yang dia pernah bilang suka. Yang paling spesial, aku ke toko perhiasan di pusat kota. Aku beli sepasang cincin kawin sederhana, emas putih 18 karat, ada ukiran kecil tulisan Forever di dalamnya. Harganya 850 euro. Aku simpan di kotak bludru hitam, taruh di dompet rahasia yang dijahit di dalam tas tangan. Aku mau kasih kejutan pas kami sudah beberapa hari bersama. Seminggu sebelum berangkat, aku mulai belajar hal-hal praktis. Aku download aplikasi Gojek, Grab, Translate Indonesia, beli kartu SIM Indonesia lewat internet biar langsung bisa pakai pas mendarat. Aku print semua bukti chat penting, foto bersama, walaupun cuma screenshot, nomor handphone keluarganya, alamat apartemen yang Taprono kasih. Aku simpan semua di map plastik bening. Malam-malam aku nggak bisa tidur. Aku bayangin terus apa yang bakal terjadi. Aku bayangin Taprono berdiri di bandara pakai kemeja putih, bawa bunga, langsung peluk aku erat-erat. Aku bayangin kami naik taksi ke apartemen, langsung ciuman panjang karena kangen 2 tahun. Aku bayangin kami jalan-jalan ke Ancol, ke Monas, foto berdua, upload ke Instagram biar semua orang tahu aku sudah dapat jodoh. Taprono tiap hari makin manis. Dia kirim voice note setiap pagi, bilang sudah nggak sabar, sudah bilang ke ibunya aku datang, sudah beli tiket kereta buat kami ke kampungnya di Jawa Tengah minggu kedua. Dia bilang ibunya sudah siapin kamar tamu, sudah beli beras merah karena tahu orang Belanda suka yang sehat. Aku nangis dengarnya, ngerasa dicintai banget. Tanggal 10 Juni 2025, aku packing terakhir. Koper penuh, beratnya 28 kg, hampir kena excess. Aku timbang berkali-kali. Aku bawa oleh-oleh keju Belanda yang dibungkus khusus biar nggak bau. Aku juga bawa foto keluargaku dalam bingkai kecil buat dikasih ke ibunya Taprono. Malam sebelum berangkat, aku video call Taprono sampai pagi. Dia bilang besok dia bangun jam 4 pagi biar bisa jemput aku jam 6.30 pas pesawat mendarat. Dia bilang dia bakal bawa kertas besar bertulisan, Lisa My Love, pakai spidol merah. Aku ketawa kegirangan, muka aku merah di depan kamera. Tanggal 14 Juni 2025 malam, aku sudah di Bandara Schiphol jam 19. Aku pakai dress biru muda tanpa lengan, kardigan tipis, sepatu flat putih, rambut dikepang 2. Aku foto selfie di depan papan, Gate D56 Jakarta, kirim ke Taprono. Dia langsung balas stiker hati banyak-banyak dan tulisan, See you tomorrow my wife. Aku masuk pesawat KLM, duduk di 34A dekat jendela. Pesawat take off jam 21.15. Selama 13 jam penerbangan aku hampir nggak tidur. Aku cuma buka galeri handphone, lihat foto Taprono, baca chat lama, dengar playlist lagu cinta yang aku buat khusus. Aku nggak sabar mendarat, nggak sabar lihat dia berdiri di arrival hall. Aku nggak tahu saat itu, semua rencana indah itu sebentar lagi bakal hancur berkeping-keping. Harapan yang aku bawa di koper 28 kg itu akan berubah jadi beban terberat yang pernah aku pikul. Hari pertama, bandara penuh harapan. Tanggal 15 Juni 2025, pesawat KLM mendarat di Soekarno-Hatta tepat jam 6.32 pagi. Aku langsung nyalakan handphone, jantungan nunggu sinyal nyala. Begitu ada sinyal, aku buka WhatsApp. Pesan terakhir dari Taprono masih yang kemarin malam, aku jemput pasti, sayang. Pakai kemeja biru. Nggak ada pesan baru, aku kirim stiker hati dan tulis, sudah mendarat, aku ke imigrasi dulu ya. Centang 2 biru, tapi nggak dibaca. Aku lelet jalannya karena koper berat, dan aku capek 13 jam duduk di pesawat. Lewat imigrasi cepat, petugasnya senyum lihat paspor Belanda. Keluar bagasi, aku ambil koper pinku, langsung ke pintu keluar Terminal 3. Aku bawa kertas A3 yang aku tulis malam sebelumnya di hotel transit, Taprono My Love, pakai spidol merah tebal, aku tempel di dada biar gampang dilihat. Arrival hall ramai banget.
Banyak orang bawa kertas nama, supir taksi online, keluarga jemput. Aku berdiri di depan pintu paling kiri, tempat yang Taprono bilang dia bakal nunggu. Aku lihat-lihat, cari cowok pakai kemeja biru. Nggak ada. Aku senyum sendiri, mungkin dia telat macet. Jam 7.15, masih nggak ada. Aku telepon nomornya, nada sibuk. Telepon lagi, sibuk terus. Aku kirim pesan, sayang, aku sudah di pintu kiri depan Starbucks. Dibaca, nggak dibalas. Aku mulai gelisah, tapi masih berusaha tenang. Mungkin handphonenya mati baterai, mungkin dia lupa jalan. Jam 8, orang-orang di sekitarku sudah pada pergi. Tinggal aku sama beberapa supir yang nawarin taksi. Aku duduk di bangku dekat pintu, buka handphone, buka galeri, lihat foto Taprono biar tenang. Aku kirim pesan lagi, aku nunggu di depan pintu 3 ya, pakai dress biru. Centang 2 biru, dibaca, nggak dibalas. Jam 9.30, aku sudah mulai panik beneran. Mata aku panas, mau nangis tapi malu. Banyak orang lokal pada ngeliatin aku, bule sendirian bawa koper besar, bawa kertas nama. Beberapa orang senyum kasihan. Aku telepon berkali-kali, akhirnya nomornya nggak aktif sama sekali. WhatsApp cuma centang 1, artinya handphonenya mati atau diblokir. Aku buka chat lama, cari alamat apartemen yang pernah dia kasih, apartemen Green Palace, Jalan Raya Cilanda Kakao nomor 99, Jakarta Selatan. Aku putuskan naik taksi online ke sana. Aku buka aplikasi Grab, pesan mobil, naik Toyota Avanza Silva. Supirnya ramah, tanya mau kemana, aku kasih alamat. Dia bilang dari bandara sekitar 1,5 jam kalau nggak macet. Selama di jalan aku cuma diam, lihat keluar jendela. Jalanan Jakarta ramai, motor banyak, klakson di mana-mana. Aku coba telepon Taprono lagi, tetap mati. Aku mulai takut, tapi masih berusaha mikir positif. Mungkin dia kecelakaan kecil, mungkin handphonenya hilang. Sampai di apartemen Green Palace jam 11.15. Gedungnya lumayan bagus, ada satpam di pos. Aku turun, tanya satpam pakai Google Translate. Aku tunjukin foto Taprono di handphone, tanya apa ada penghuni nama Taprono Adi Prasetyo. Satpam lihat foto lama, geleng-geleng kepala. Dia buka buku tamu, bilang gak ada nama itu. Aku tanya unit yang Taprono pernah bilang, 12B. Satpam bilang unit 12B penghuninya keluarga muda orang Bogor, bukan cowok lajang. Hatiku rasanya jatuh ke lantai. Aku berdiri di depan pos satpam, koper masih di samping, tangan gemetar. Aku duduk di trotoar, buka handphone lagi, cari kontak teman Taprono yang pernah aku tambah di Facebook. Namanya Dika. Aku chat Dika, "Hai, ini Lisa pacarnya Taprono. Dia di mana ya? Aku sudah di Jakarta." Dika langsung balas, "Lisa? Bule? Taprono nggak pernah cerita punya pacar bule. Dia di Semarang sekarang, lagi ngurus ibunya." Aku ngerasa dunia berhenti. Semarang? Bukan Jakarta? Aku langsung cari tahu di Google. Semarang itu di Jawa Tengah, 450 km dari Jakarta. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku nangis di trotoar depan apartemen, orang-orang pada ngeliatin. Satpam kasihan, kasih tisu, tanya mau dibantu apa. Aku cuma geleng kepala. Aku pesan hotel murah lewat aplikasi, yang dekat bandara dulu, namanya Ibis Badge Cengkareng. Harganya 450.000 per malam, aku ambil 2 malam dulu. Aku naik Grab lagi, sampai hotel jam 13.30. Kamar kecil, bau rokok samar, tapi aku nggak peduli. Aku masuk kamar, langsung rebahan, nangis sampai basah bantal. Sore harinya aku mandi, ganti baju, coba mikir jernih. Aku buka laptop, cari tiket travel atau kereta ke Semarang. Aku putuskan besok pagi aku berangkat sendiri. Aku nggak mau pulang ke Belanda tanpa jawaban. Aku harus lihat sendiri kenapa Taprono bohong selama ini. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku buka semua chat dari awal, baca ulang semua janji manisnya. Aku sadar sekarang banyak kejanggalan. Foto kantor yang dia kirim cuma 2 kali, latar belakangnya selalu sama. Foto motornya juga selalu motor butut. Padahal katanya baru beli. Aku ngerasa bodoh, tapi tetap nggak terima. Aku harus ketemu dia,
harus dengar sendiri dari mulutnya. Jam 23 aku pesan tiket travel Sutle Jakarta Semarang, berangkat jam 6 pagi, harga 280.000. Aku packing ulang koper, cuma bawa baju secukupnya, sisanya aku tinggal di hotel. Aku tidur cuma 3 jam, bangun jam 4.30, mandi air dingin, pakai jeans dan kaos putih biasa. Aku nggak mau kelihatan mencolok lagi. Jam 5.45 aku sudah di pool travel di daerah Sleepy. Mobil Hiace Silver, penumpang 8 orang, aku satu-satunya bule. Semua orang ngeliatin, tapi nggak ada yang nanya. Perjalanan 9 jam, aku cuma diam lihat jalan tol, sawah, gunung. Handphone aku matikan mode pesawat, aku nggak mau lihat WhatsApp lagi. Sampai Semarang jam 15.20. Aku langsung pesan ojek online ke alamat kampung Taprono yang pernah dia kasih setahun lalu. Desa Kandang Rejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Jarak dari kota 45 menit. Sopir ojeknya cowok muda, kaget lihat bule naik ojek, tapi dia ramah. Sepanjang jalan aku cuma diam, pegang handphone erat-erat. Sampai di kampung jam 16.15. Jalan tanah, rumah-rumah bata, banyak ayam. Aku tanya ke warga pakai Google Translate, tunjukin foto Taprono. Akhirnya ada yang nunjuk rumah di ujung kampung, rumah bata tanpa ket, atap genteng. Aku bayar ojek, berdiri di depan pagar bambu, kaki gemetar. Pintu terbuka. Taprono keluar pakai kaos oblong lusuh dan sarung. Mukanya pucat pas lihat aku. Dia cuma berdiri di teras, nggak ngomong apa-apa. Aku juga cuma berdiri, nangis tanpa suara. Semua harapan yang aku bawa dari Amsterdam, 9.000 kilometer, kini cuma jadi tetesan air mata di depan rumah sederhana di tengah kampung Jawa Tengah. Pencarian di Jakarta, aku nggak nyeruh. Aku berdiri di depan pagar bambu rumah Taprono selama beberapa menit. Kaki aku lelet banget mau melangkah. Taprono cuma berdiri di teras. Mukanya pucat, tangannya gemetar pegang tiang kayu. Aku lihat matanya nggak berani tatap aku lama-lama. Di dalam rumah terdengar suara anak kecil nangis dan perempuan nyanyi pelan. Aku langsung paham ada orang lain di dalam. Aku tarik napas dalam-dalam, maju satu langkah. Taprono langsung mundur ke dalam rumah, nutup pintu kayu separuh. Aku nggak peduli, aku tetap masuk halaman. Halamannya kecil, ada motor butut Honda Revo warna hitam, ember plastik, ayam 2 ekor. Aku letakkan tas ransel di tanah, berdiri di depan pintu yang setengah tertutup. Beberapa menit kemudian pintu dibuka lagi. Kali ini yang keluar ibunya Taprono. Wanita tua kurus, rambutnya diikat konde, pakai daster bunga-bunga. Dia lihat aku dari atas sampai bawah. Matanya kaget tapi tetap ramah. Dia angkat tangan salam, aku balas salam meskipun aku nggak tahu caranya yang benar. Dia suruh aku masuk. Aku ikut saja. Di ruang tamu kecil ada kursi plastik 4 biji, meja kayu, TV tabung 21 inci. Lantainya ubin biasa, dindingnya belum dicat rapi. Di sofa kecil duduk perempuan muda, umur sekitar 25 tahun, rambut pendek, gendong anak laki-laki umur 2 tahun. Anaknya takut lihat aku, langsung sembunyi di dada ibunya. Aku langsung tahu, itu istri dan anak Taprono. Taprono masuk dari pintu samping, sudah ganti kaos polo merah dan celana pendek. Dia duduk di kursi paling jauh, nunduk terus. Ibunya nyuruh aku duduk, kasih gelas teh hangat. Aku terima meskipun tanganku dingin. Suasana hening banget, cuma terdengar kipas angin berisik. Akhirnya aku buka suara pakai bahasa Inggris pelan, ditambah Google Translate di handphone. Aku tanya langsung kenapa dia nggak jemput. Kenapa bohong soal Jakarta, kenapa nomornya mati. Taprono nunduk lama, baru ngomong pelan-pelan pakai bahasa Indonesia campur Inggris. Dia bilang dia panik pas tahu aku beneran datang. Dia takut ketahuan sudah punya keluarga. Dia bilang dari awal memang cuma main-main, nggak nyangka aku serius sampai mau terbang jauh. Aku ngerasa dada aku sesak. Aku tanya soal uang yang aku kirim selama 2 tahun, hampir 300 juta. Dia bilang uang itu sebagian dipakai buat nikah tahun 2022, sebagian buat beli motor, sebagian buat bantu orang tua, sisanya habis buat gaya hidup. Dia bilang gak ada niat nipu, cuma kepepet terus. Aku cuma bisa diam, air mata jatuh ke gelas teh.
Istri Taprono cuma diam, sesekali ngelap air mata. Anaknya tidur di pangkuannya. Ibunya Taprono kelihatan kasihan, pegang pundak aku pelan, bilang maaf berkali-kali meskipun aku tahu dia nggak salah. Aku nggak bisa marah sama mereka. Yang aku benci cuma Taprono. Aku tanya kapan dia nikah. Dia bilang Desember 2022, pas aku lagi kirim uang 25 juta buat operasi ibunya. Padahal uang itu dipakai buat sewa gedung nikahan kecil-kecilan di desa sebelah. Aku langsung ingat waktu itu dia bilang lagi sibuk urus ibunya di rumah sakit, video call cuma dari kamar kosong, alasannya nggak bisa nyalain kamera depan. Malam itu aku cuma duduk di ruang tamu sampai jam 21. Aku nggak tahu mau kemana. Ibunya Taprono nawarin aku tidur di rumah. Ada kamar kosong kecil. Aku terima karena sudah malam dan aku capek. Kamarnya cuma 2x3 meter, kasur tipis di lantai, kipas angin kecil. Aku tidur pakai baju yang sama, nggak mandi, cuma cuci muka. Pagi harinya aku bangun jam 5, rumah sudah ramai. Istri Taprono masak nasi goreng di dapur kayu. Dia kasih aku piring, aku makan meskipun nggak ada rasa. Taprono nggak keluar kamar, katanya sakit kepala. Aku nggak peduli. Setelah makan aku pamit mau pulang ke Jakarta dulu, mau mikir. Ibunya kasih aku bungkusan nasi dan lauk. Takut aku lapar di jalan. Dia peluk aku, bilang maaf lagi. Aku nangis di pelukannya. Aku naik angkot ke Terminal Semarang, lalu naik bus ekonomi ke Jakarta. Perjalanan 11 jam, aku duduk paling belakang, cuma diam lihat jalan. Handphone aku matikan, aku nggak mau lihat apa-apa. Sampai Jakarta jam 22.30 malam. Aku balik ke Hotel Ibis Badget yang sama, ambil koper yang aku tinggal. Aku perpanjang kamar 3 malam lagi. Di kamar aku buka koper, lihat semua baju cantik yang aku bawa buat foto bareng Taprono. Aku buka kotak coklat Belanda, sudah meleleh separuh karena panas. Aku buka dompet rahasia, lihat sepasang cincin kawin yang aku beli. Aku taruh di meja, cuma dipandang lama, lalu aku masukkan lagi ke tas. 2 hari aku cuma di kamar hotel. Makan mie cup, minum air galon, tidur, bangun, nangis lagi. Aku buka TikTok, lihat video cewek-cewek bule cerita ditipu pacar Indonesia. Aku baru sadar aku bukan yang pertama. Banyak yang lebih parah, ada yang sampai jual rumah, ada yang hamil, ada yang dipaksa nikah siri. Hari ketiga aku paksa diri keluar. Aku naik kereta bandara ke Manggarai, lalu MRT ke Blok M. Aku jalan kaki di mal-mal besar, lihat orang Indonesia biasa hidup normal. Aku makan bakso di pinggir jalan, pedas banget sampai aku batuk. Aku beli es teh manis, duduk di trotoar, lihat motor lewat. Aku sadar dunia tetap jalan meskipun hati aku hancur. Malam harinya aku nyalakan handphone lagi. Ada 47 missed call dari nomor Indonesia yang aku nggak kenal. Ternyata nomor ibunya Taprono. Ada pesan WhatsApp dari Taprono pakai nomor baru. Dia minta maaf, bilang dia malu, bilang dia tetap sayang aku meskipun sudah salah besar. Aku baca sekali, langsung blokir. Aku putuskan aku nggak langsung pulang ke Belanda. Tiket pulang masih tanggal 14 Juli, masih ada 3 minggu. Aku mau pakai waktu itu buat sembuh sendiri. Aku pindah ke penginapan murah di daerah Jogja, mau lihat candi, mau duduk di pantai, mau makan gudeg sampai enek. Aku mau buktikan ke diri sendiri bahwa Indonesia bukan cuma Taprono. Sebelum tidur malam itu, aku buka jendela kamar hotel, lihat lampu-lampu Jakarta dari lantai 6. Aku tarik napas panjang. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka yang harus aku obati sendiri, jauh dari rumah, jauh dari orang yang aku pikir cinta aku. Pengakuan pahit di teras rumah kampung. Pagi hari kelima setelah aku tahu semuanya, aku balik lagi ke kampung Taprono. Aku nggak bisa pergi dari Indonesia dengan hati masih penuh tanya. Aku harus dengar sendiri dari mulutnya, harus lihat matanya pas dia ngaku. Aku nggak mau pulang bawa penyesalan seumur hidup. Aku naik bus malam dari Jakarta, sampai Terminal Terboyo Semarang jam 5 subuh. Langsung naik ojek ke desa Kandang Rejo. Matahari belum muncul, jalan masih gelap, cuma ada lampu rumah warga yang nyala kuning. Aku pakai jaket hoodie, celana training, sepatu kets, biar nggak terlalu kelihatan bule. Ojek berhenti 50 meter sebelum rumah Taprono, supaya nggak terlalu berisik. Aku jalan kaki pelan-pelan.
Rumahnya masih sama. Pintu kayu terbuka sedikit, lampu neon di teras menyala. Aku lihat Taprono duduk sendirian di kursi plastik depan rumah, ngerokok. Asapnya naik ke atas, tangannya gemetar. Dia kaget lihat aku muncul dari gelap. Rokoknya jatuh ke tanah. Aku langsung duduk di kursi sebelahnya tanpa minta izin. Kami diam lama. Cuma terdengar suara ayam berkokok jauh dan anjing menggonggong. Bau tanah basah karena semalam hujan. Aku nggak ngomong apa-apa dulu, cuma buka tas, keluarkan map plastik berisi printout semua transfer uang dari rekeningku ke rekeningnya selama 2 tahun. Aku taruh map itu di meja kecil di depan kami. Taprono nunduk, tangannya nutup muka. Aku tunggu. Akhirnya dia mulai cerita pelan-pelan, suaranya serak karena nggak tidur. Dia bilang dia mulai chat sama aku cuma iseng. Awalnya cuma mau latihan bahasa Inggris. Tapi pas aku langsung baik, langsung percaya, dia terusin. Dia bilang tiap kali aku kirim uang, dia ngerasa senang sekaligus takut. Senang karena bisa beli barang, bantu keluarga, pamer ke teman. Takut karena tahu suatu hari bakal ketahuan. Dia nikah sama istrinya, namanya Wulan, bulan Desember 2022. Wulan teman SD-nya yang balik ke kampung setelah cerai dari suami pertama. Mereka nikah sederhana, cuma akad di rumah, walimah kecil. Uang 40 juta yang aku kirim pas, ibunya sakit parah, itu dipakai buat sewa sound system, tenda, sama beli emas kawin 5 gram buat Wulan. Anaknya lahir September 2023. Pas aku kirim 30 juta buat biaya melahirkan ibunya. Sebenarnya Wulan lagi operasi sesar di RS Karyadi Semarang. Taprono bilang dia nggak enak hati, tapi tetap ambil uang itu. Dia bilang tiap kali aku kirim uang, dia selalu janji dalam hati bakal balikin. Tapi selalu ada kebutuhan baru, motor nyicil, utang rentenir, bansos nggak cair. Dia bilang dia nggak pernah bener-bener kerja di Jakarta. Pernah cuma 2 bulan tahun 2021 jadi OB di kantor kecil di Sudirman, lalu pulang kampung karena kangen. Sejak itu dia kerja serabutan, bantu tetangga panen padi, kadang jual gorengan keliling, kadang jadi tukang ojek desa. Kos di Jakarta cuma sewa 2 minggu buat foto-foto latar belakang biar kelihatan sukses. Foto apartemen di Cilanda yang dia kirim ke aku itu foto dari iklan online, bukan punya dia. Kemeja kantor yang rapi-rapi itu pinjam punya sepupu. Semua cuma pura-pura. Aku tanya kenapa nggak bilang dari awal kalau sudah punya istri. Dia bilang takut aku langsung pergi, takut kehilangan uang bulanan. Dia bilang aku terlalu baik, terlalu gampang percaya, jadi dia nggak bisa berhenti. Dia bilang tiap kali aku bilang, aku cinta kamu, dia ngerasa bersalah, tapi tetap bales, aku juga. Aku tanya apa dia pernah cinta sama aku walau sedikit. Dia diam lama, lalu geleng pelan. Katanya dia sayang, tapi sayangnya beda. Sayang karena aku baik, karena aku selalu ada, karena aku kasih apa yang dia minta. Bukan sayang yang mau bangun rumah tangga. Aku keluarkan kotak beludru hitam dari tas. Aku buka, tunjukin sepasang cincin kawin emas putih yang aku beli di Amsterdam. Aku taruh di meja. Taprono lihat cincin itu, matanya merah, tangannya nutup mulut. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis pelan. Aku tanya berapa yang bisa dia balikin sekarang. Dia bilang cuma punya 5 juta, tabungan buat bayar sekolah anak. Aku bilang ambil saja, daripada nol. Dia masuk rumah, balik bawa amplop coklat tebal. Dia kasih ke aku, tangannya gemetar. Aku buka, memang uang 5 juta rupiah lembar 100 ribuan baru. Aku masukkan ke tas tanpa ngitung ulang. Hening lagi, langit mulai terang. Ayam jago berkokok keras. Wulan keluar bawa 2 gelas teh, taruh di meja, lalu balik masuk tanpa ngomong. Aku minum tehnya pelan-pelan. Masih hangat. Aku tanya satu hal terakhir. Apa dia nyesel? Dia anggek pelan. Katanya nyesel banget. Nyesel bikin aku jauh-jauh datang. Nyesel bikin ibunya malu. Nyesel bikin Wulan takut kehilangan suami. Tapi dia bilang nyeselnya telat. Sekarang sudah nggak bisa mundur. Aku berdiri. Aku ambil map transferan. Aku sobek satu persatu di depan dia. Lembaran-lembaran kertas jatuh ke lantai teras. Aku bilang aku nggak mau bawa bukti itu lagi, cukup aku tahu sendiri. Aku ambil kotak cincin, aku buka, aku ambil 1 cincin, aku lempar ke sawah depan rumah.
Cincin satunya aku simpan di saku jaket. Aku pamit tanpa peluk, tanpa jabat tangan. Aku jalan keluar pagar bambu. Taprono cuma berdiri di teras, nggak ngejar. Aku jalan kaki ke ujung kampung, naik angkot ke kota, lalu naik travel ke Jogja. Di dalam mobil aku buka jendela, angin masuk kencang, rambutku acak-acakan. Aku keluarkan cincin yang tersisa dari saku, aku pegang erat-erat sepanjang perjalanan. Sampai Jogja aku langsung cari penginapan kecil di Prawiro Taman, kamar 250.000 per malam. Aku masuk kamar, aku taruh cincin itu di meja kecil. Aku mandi lama banget, air panas habis. Keluar dari kamar mandi aku duduk di lantai. Buka handphone, aku blokir semua nomor Taprono, nomor ibunya, nomor Wulan yang sempat masuk missed call. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Aku tahu babak paling sakit sudah lewat. Sekarang tinggal aku sama luka yang harus aku bawa pulang ke Belanda. Tapi setidaknya aku sudah dengar sendiri kebenaran dari mulut orang yang pernah aku panggil sayang selama 2 tahun lebih. Hari-hari setelah kecewa, aku masih di Indonesia. Setelah malam pengakuan di teras itu, aku sudah nggak punya alasan lagi buat balik ke kampung Taprono. Aku cuma bawa tas ransel kecil, koper pink besar aku tinggal di Hotel Jakarta, karena terlalu berat dan penuh barang yang sekarang cuma bikin sakit hati. Aku pindah ke Jogja, kota yang dari dulu aku pengen dateng karena sering lihat di Instagram. Candi, pantai, makanan enak, orangnya katanya ramah. Aku sewa kamar di losmen kecil dekat Malioboro, 180.000 per malam, kamar sempit, kasur keras, kamar mandi luar, tapi bersih. Pemiliknya mbak-mbak umur 30-an, namanya Rina, baik banget. Dia nggak banyak tanya kenapa bule sendirian bawa muka bengkak. Cuma bilang, makan dulu, mbak, nanti cerita kalau mau. Hari pertama di Jogja aku cuma tidur. Bangun siang, mandi, keluar cari makan soto dekat losmen, balik kamar, tidur lagi. Handphone aku matikan 2 hari penuh. Aku takut buka sosmed, takut lihat postingan orang bahagia sama pasangan. Aku takut buka email kantor, takut diminta balik cepat. Hari ketiga aku paksa diri keluar. Aku sewa sepeda motor Matic 70.000 sehari, pakai helm rosa, jalan sendiri ke Candi Prambanan. Panas banget, hampir 35 derajat, tapi aku tetap muter-muter candi, foto sendiri pakai tongsis, pura-pura senyum. Aku duduk di bawah pohon waru, buka bekal nasi kucing yang aku beli di angkringan, makan sambil nangis pelan. Turis lain pada ngeliatin, tapi nggak ada yang ganggu. Malamnya aku jalan kaki di Malioboro. Lampu-lampu warna-warni, pedagang batik, musik dangdut dari lesehan, bau sate kelinci. Aku beli gudeg 1 porsi, makan di pinggir jalan. Ada cowok muda nyamperin, nawarin jalan bareng. Aku cuma senyum, geleng kepala, lanjut jalan. Aku nggak takut sendirian lagi, aku cuma nggak mau deket sama cowok manapun buat sementara. Hari berikutnya aku ke pantai Parangtritis. Naik motor 1 jam dari Jogja, jalanan berkelok, sawah hijau, gunung di kejauhan. Sampai pantai aku lepas sepatu, jalan di pasir hitam yang panas. Ombaknya besar, angin kencang, aku berdiri di tepi air sampai baju basah. Aku teriak sekencang-kencangnya ke arah laut, gak ada kata-kata, cuma teriak lepas beban. Beberapa nelayan pada ngeliatin, tapi aku gak peduli. Aku mulai ngobrol sama orang lokal. Di warung kopi aku kenal Mas Joko, penjual bakpia, umur 40-an. Dia tanya aku dari mana. Aku cerita singkat aku datang dari Belanda, pacaran jarak jauh, akhirnya ditipu. Dia cuma ngangguk, nggak menghakimi. Dia kasih aku bakpia gratis. Bilang, hidup masih panjang, Mbak. Yang lalu biarin dulu. Aku nangis di depan dia kasih tisu, lalu lanjut ngitung uang receh. Aku pindah lagi ke penginapan di daerah Wonosari, lebih tenang, dekat goa dan pantai selatan lain. Di sana aku ketemu rombongan cewek-cewek Jakarta yang lagi liburan. Mereka ajak aku ikut makan malam bareng. Aku cerita panjang lebar, dari awal sampai akhir. Mereka semua kaget, kasihan, marah atas nama aku. Malam itu aku minum bir bintang 2 botol. Pertama kali dalam hidupku minum alkohol karena patah hati. Pagi harinya kepala pening, tapi hati agak ringan. Aku mulai bikin video pendek di TikTok. Cuma 15 detik, aku duduk di pantai, tulisan, aku terbang 9.000 km demi dia,
tapi dia sudah punya keluarga. View-nya langsung 200.000 dalam sehari. Banyak yang komen dukungan, banyak juga yang nyinyir, bilang aku bodoh, bule gampang ditipu. Aku baca semua, nggak bales yang jahat, cuma bales yang kasih semangat. Followerku naik dari 300 jadi 12.000 dalam seminggu. 1 minggu sebelum tiket pulang, aku balik ke Semarang lagi. Bukan buat ketemu Taprono, tapi buat ketemu ibunya. Aku naik bus, sampai kampung sore hari. Ibunya kaget lihat aku datang lagi. Dia langsung peluk aku erat-erat. Wulan juga ada, anaknya sudah agak berani dekat aku, kasih aku mainan mobil-mobilan plastik. Aku kasih oleh-oleh yang masih tersisa, coklat Toblerone, keju, strop wafel. Ibunya masak ayam goreng kampung spesial. Kami makan lesehan di tikar. Aku nggak ngomong soal Taprono sama sekali. Aku cuma bilang aku mau minta maaf karena bikin repot, dan aku mau pamit sebelum pulang ke Belanda. Ibunya nangis, bilang aku tetap dianggap anak sendiri. Aku kasih dia 5 juta dari uang yang Taprono balikin, aku bilang buat sekolah cucunya nanti. Dia nolak, tapi aku paksa masukin ke laci. Malam itu aku tidur di rumah mereka lagi, di kamar yang sama. Aku bangun subuh, salat nggak bisa, tapi aku duduk di teras lihat sawah, dengar azan dari masjid kecil. Aku ngerasa tenang untuk pertama kalinya sejak mendarat di Indonesia. Tanggal 9 Juli 2025 aku balik ke Jakarta naik kereta eksekutif. Di kereta aku buka handphone, buka galeri, hapus semua foto Taprono satu persatu. Aku hapus 487 foto dan video, sampai galeri bersih. Aku buka WhatsApp, hapus chat kami yang panjangnya sampai ribuan pesan. Aku hapus kontaknya, hapus nomor ibunya, hapus semuanya. Sampai Jakarta aku check-in hotel dekat bandara lagi, yang sama seperti hari pertama. Aku cuci semua baju, packing ulang koper pink. Aku buka kotak cincin kawin yang tersisa 1, aku taruh di meja. Aku foto, upload ke Instagram dengan caption, "Ini yang aku bawa dari Amsterdam." Satunya sudah aku buang ke laut. Aku matikan komentar biar nggak pusing. Malam terakhir di Indonesia, aku jalan ke pantai Ancol sendirian. Aku duduk di pasir, lihat lampu kapal di kejauhan. Aku ambil cincin terakhir dari saku, aku pegang lama, lalu aku lempar ke laut sejauh yang aku bisa. Aku nggak nangis lagi, aku cuma tersenyum kecil. Aku tahu aku sudah selesai sama masa lalu itu. Tanggal 10 Juli 2025 pagi, aku check-in di bandara. Koper 26 kg, banyak oleh-oleh batik dan makanan ringan yang aku beli buat keluarga di Belanda. Aku pakai kaos putih polos dan jeans, rambut diikat kuncir kuda biasa. Aku nggak pakai makeup, nggak pakai dress cantik lagi. Di gate aku duduk, buka handphone terakhir kali sebelum airplane mode. TikTokku sudah 80.000 follower. Banyak yang minta full story. Aku senyum sendiri. Aku tahu nanti aku bakal ceritain semuanya. Tapi sekarang aku mau pulang dulu, mau peluk ibuku, mau tidur di kamar lamaku, mau mulai hidup baru. Pesawat take off jam 11.15 pagi. Aku lihat Jakarta dari jendela, kota yang bikin aku hancur sekaligus sembuh. Aku tarik napas panjang, tutup jendela pesawat, pasang eye mask, dan untuk pertama kalinya dalam 1 bulan, aku tidur nyenyak selama 13 jam penerbangan. Aku tahu, begitu mendarat di Amsterdam, aku sudah bukan Lisa yang sama lagi. Pulang ke Belanda, aku berubah total. Tanggal 11 Juli 2025, jam 6.45 pagi, pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Udara dingin langsung menusuk kulitku begitu pintu pesawat terbuka. Suhu cuma 14 derajat, langit abu-abu, gerimis kecil. Aku pakai jaket hoodie yang aku beli di Jogja, masih bau kopi dan tembakau sedikit. Aku jalan pelan ke imigrasi, koper pinku sudah penyok di beberapa sudut, stiker Garuda Indonesia nempel di samping. Di arrival hall, aku lihat ibu dan ayahku berdiri di baris paling depan. Ibuku pakai mantel hitam panjang, matanya merah. Begitu lihat aku, dia langsung lari peluk aku erat-erat sampai aku susah napas. Ayahku cuma berdiri di belakang, pegang pundakku pelan. Aku nggak nangis. Aku cuma diam, rasanya lega akhirnya pulang. Di mobil menuju rumah, mereka nggak banyak tanya. Ibuku cuma pegang tanganku sepanjang jalan. Aku cerita sedikit. Aku baik-baik saja, aku sudah selesai sama Taprono, aku nggak mau ngomong detail dulu. Mereka mengerti.
Rumah kami di pinggiran Amsterdam masih sama. Halaman kecil, bunga tulip mulai layu karena musim panas, sepeda merahku masih terparkir di garasi. Hari pertama pulang, aku tidur 18 jam non-stop. Bangun jam 4 subuh, mandi air hangat lama banget. Pakai piyama lama yang sudah aku pakai sejak SMA. Aku buka lemari, lihat semua baju cantikku, sepatu hak tinggi, tas branded. Semua terasa asing. Aku malah pakai kaos oblong besar dan celana olahraga terus. Hari ketiga aku nyalakan handphone Belanda lagi. Ada 300-an pesan dari teman kantor, teman lama, dan keluarga. Ada juga 40.000 notifikasi dari TikTok dan Instagram. Selama di Indonesia aku sempat upload 12 video pendek tentang perjalananku. Tanpa detail terlalu dalam, cuma potongan-potongan. Bandara kosong, teras rumah kampung, pantai, cincin yang aku lempar. Captionnya selalu pendek. Aku datang 9.000 km demi dia. Dia sudah punya keluarga. Video-video itu meledak. Total view sudah 25 juta. Akun TikTokku naik jadi 480.000 follower dalam 3 minggu. Instagram 120.000. Banyak yang minta full story, banyak yang nawarin collab, banyak juga yang maki-maki bilang aku bodoh. Aku baca semuanya, tapi nggak langsung bales. Hari kelima aku ke kantor. Bosku kaget lihat aku lebih kurus 7 kilo. Rambut aku sekarang coklat karena sering kepanasan, kulitku sawo matang, gak lagi pucat seperti bule biasanya. Dia kasih aku waktu 2 minggu lagi sebelum mulai kerja beneran. Aku terima kasih, lalu pulang. Aku mulai bikin konten serius. Aku duduk di kamar, nyalakan lampu ring light yang aku beli online, rekam video 1 jam penuh. Aku ceritain dari awal sampai akhir tanpa edit banyak. Pertemuan di aplikasi, 2 tahun pacaran jarak jauh, uang ratusan juta yang aku kirim, hari di bandara, rumah kampung, pengakuan Taprono, sampai aku lempar cincin ke laut. Aku nggak nangis di video, suaraku datar, tapi jujur. Video itu aku upload malam harinya di YouTube dengan judul Aku terbang dari Belanda ke Indonesia demi pacar online. Ini yang terjadi, full story. Pagi harinya sudah 1,2 juta view. 3 hari kemudian 8 juta. 1 bulan kemudian 24 juta view. Komen ada 180.000. Banyak yang kasih dukungan, banyak yang cerita pengalaman sama, banyak juga yang bilang aku menginspirasi karena berani cerita. Channel YouTubeku yang tadinya cuma 200 subscriber naik, jadi 380.000 dalam 2 bulan. Aku mulai terapi. Sekali seminggu ketemu psikolog di pusat kota. Awalnya susah ngomong, tapi lama-lama aku bisa cerita tanpa takut. Aku sadar aku punya masalah percaya diri, terlalu gampang percaya orang, terlalu takut sendiri. Terapis bilang itu normal setelah dibohongi besar. Aku buka rekening baru, pisah dari rekening lama yang pernah aku pakai kirim uang ke Taprono. Aku mulai nabung lagi dari gaji, pelan-pelan. Aku jual semua perhiasan yang tersisa, dapat 3.000 euro, aku masukkan tabungan. Aku janji sama diri sendiri, gak akan pernah lagi kirim uang ke orang yang belum pernah aku ketemu langsung. Teman-temanku mulai datang ke rumah satu persatu. Awalnya mereka takut aku marah, karena dulu aku sering bentak mereka pas mereka curiga. Tapi aku malah minta maaf. Kami nongkrong di teras, minum teh, makan stroopwafel, aku cerita ulang semuanya. Mereka peluk aku, bilang bangga aku kuat. Aku potong rambut pendek sebahu, warnain coklat tua. Aku buang semua baju warna pastel yang aku pakai pas masih pacaran sama Taprono. Aku beli baju-baju simpel, jeans, kaos polos, jaket denim. Aku mulai olahraga lagi, lari pagi di taman dekat rumah, angkat beban kecil di gym. Badanku mulai kencang lagi, pipi nggak cekung lagi. 3 bulan setelah pulang, aku dapat email dari pengacara di Jakarta. Ada laporan polisi atas nama aku dari beberapa bule lain yang juga kena tipu orang yang sama kayak Taprono. Polisi minta keterangan lewat Zoom. Aku kasih semua bukti transfer, chat, foto. Kasusnya masih jalan, tapi aku nggak terlalu berharap uang balik. Yang penting aku sudah ikut bantu orang lain biar nggak kena lagi. Aku mulai jalan-jalan lagi, tapi sendiri. Ke Paris naik kereta, ke Barcelona sendirian, ke Bali lagi, tapi kali ini sama temen cewek Belanda. Aku nggak takut lagi ke Indonesia. Aku malah suka makanan Indonesia sekarang. Aku masak rendang sendiri, beli sambal botol di toko Asia,
Sering makan di restoran Indonesia di Den Haag. 1 tahun kemudian, tepat Juli 2026, channel YouTubeku sudah 1,2 juta subscriber. Aku dapat penghasilan dari iklan, sponsor, cukup buat hidup tanpa kerja kantor lagi. Aku beli apartemen kecil di pusat Amsterdam, 1 kamar, view kanal. Aku pasang foto besar di dinding. Aku di pantai Parangtritis, senyum lebar, rambut ditiup angin. Bukan foto sama cowok manapun. Aku masih single. Kadang temen ngenalin cowok Belanda, cowok Prancis, cowok Jerman. Aku ketemu, ngobrol, tapi nggak pernah lebih dari 2 kali kencan. Aku nggak buru-buru. Aku sekarang suka sendiri. Aku tahu cinta bakal datang lagi suatu hari, tapi kali ini aku nggak akan terbang 9.000 km demi orang yang cuma janji manis di layar handphone. Sekarang, tiap ada yang chat di DM bilang, "Hi beautiful, where you from?" Aku cuma balas 1 kalimat, "Maaf, aku nggak pacaran jarak jauh lagi." Lalu aku blokir. Aku sudah selesai sama masa lalu. Aku sudah jadi Lisa yang baru, yang lebih kuat, lebih hati-hati, dan jauh lebih sayang sama diri sendiri.